Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Walidatul Hasni SPD dari SMP Negeri 35 CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sibunjung, Sumatera Barat. Kali ini kita bertemu dalam koneksi antar materi pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan bertambahnya umur mereka. Sehingga dalam pembelajaran ini, di kelas saya lebih berfokus pada penyampaian materi pelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapakah kesiapan, ketertarikan, dan murid fokus dalam memulai pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, ada 3 hal mendasar yang penting untuk kita pelajari, yaitu yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional, yang kedua, kesadaran penuh, yang ketiga, kesejahteraan psikologi. Berdasarkan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di sekolah saya yang pertama yaitu bagi murid-murid. Saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dengan responsif dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah, saya akan menjadi model atau teladan, belajar dan berkolaborasi. Sebenarnya apa sih pembelajaran sosial dan emosional? Yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Ini disebut dengan kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ini disebut dengan pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang disebut dengan kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini disebut dengan keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yang disebut dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kerangka kompetensi sosial dan emosional atau KASEL menggunakan pendekatan yang sistematis yang menekankan pada pentingnya penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Pendekatan pembelajaran sosial dan emosional melalui kesejahteraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang mencirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi, kurikulum dan institusi belajar yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Bentuknya bisa kita lihat dari bagan di samping. Berikutnya, kita harus paham apa yang dimaksud dengan kesadaran diri. Kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya,
dapat menghubungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan, aset, atau emosi di dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efisiensi diri, memiliki pola pikir yang bertumbuh, dan mengembangkan minat dan menetapkan ke arah tujuan hidup. Berikutnya, apa pula yang dimaksud dengan manajemen diri? Manajemen diri itu adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri sendiri secara efektif dan situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya, mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlibatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, serta mendemonstrasikan kendali diri dan kelompok. Berikutnya, apa pula yang dimaksud dengan kesadaran sosial? Kesadaran sosial itu adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih, menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, serta mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Berikutnya, apa pula yang dimaksud dengan keterampilan berelasi? Keterampilan berelasi itu adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Contoh, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, dan turut membela hak-hak orang lain. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari macam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contoh, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dan masalah pribadi dan sosial, belajar membuat keputusan berlandasan atau masuk di akal, setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakan, serta menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik dan di mana. Berikutnya, apa pula itu kesadaran penuh atau mindfulness? Merupakan fondasi dalam mengembangkan 5 keterampilan sosial emosional. Kesadaran penuh yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih. Secara saintifik, latihan berkesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat hubungan sel-sel saraf otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Salah satunya, contohnya adalah menggunakan metode stop, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Selesai, lalu baru bisa dilanjutkan.
Berikutnya, kesejahteraan psikologis atau well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Untuk well-being ini atau kesejahteraan psikologis dapat kita lihat pada bagan di samping. Lalu, antara materi-materi yang kita pelajari mulai dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi dan guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, serta yang saat ini kita pelajari modul 2.2 tentang pelajaran sosial dan emosional. Semua yang kita pelajari ini intinya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antara modul-modul yang kita pelajari ini terdapat koneksi. Berikut koneksi antar materi 2.2 yang kita pelajari dengan materi yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, koneksi materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Di sini, guru membantu anak didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan, dapat memiliki kesadaran diri dan mengelola emosi dengan baik, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Lalu, pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, hubungannya dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi. Lalu, pada modul 1.3 visi guru penggerak, hubungannya dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru dapat membentuk karakter murid yang berakhlak mulia, menguasai iptek, mandiri, berkarakter, aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Berikut modul 1.4 tentang budaya positif kaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing, sehingga dapat menerapkan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas secara baik sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen dirinya. Lalu, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat melakukan identifikasi emosional siswa dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan konten yang dapat disesuaikan dengan minat murid. Begitulah koneksi antar materi modul 2.2 dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.